Mulia itu sumbernya, jaya mulia kita, jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina dhukhirina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sandiwan sandiwati yang saya muliakan, hal-hal yang berhubungan dengan tumakninah. Jadi dalam salat ada rukun yang namanya tumakninah. Tumakninah itu ya diam. Sekira ketika kita diam itu cukup untuk membaca subhanallah. Jadi minimal baca subhanallah 1 kali. Rukun-rukun yang wajib tumakninah itu ada 4, yaitu pertama ruku. Nah, jadi ketika kita habis baca surat misalnya Allahu Akbar ruku, ini kita minimal diam sekira cukup untuk baca subhanallah 1 kali. Ya lebih baik ya sampai baca doa yang sudah kita kenal itu 3 kali, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, baru i'tidal. Ketika i'tidal juga demikian, kita diam tumakninah. Kemudian nomor 3 sujud. Nah, ini juga harus tumakninah. Yang keempat duduk di antara 2 sujud. Ini juga harus tumakninah. Dan misalnya kalau kita sholat kok rukuk begini ya, seret-seret, nah ini berarti enggak tumakninah. Sholatnya berarti enggak sah. Jadi tumakninah adalah diam setelah bergerak sekira seluruh anggota tubuh tetap pada tempatnya dengan kadar waktu membaca kalimat subhanallah. Fasal ke-38, sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud ketika kita lupa, ya, misalnya kita lupa membaca tahiyat awal. Ini kita disuruh untuk menambalnya dengan sujud, namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan sebelum kita salam. Adapun sujud-sujud sahwi, sebab sujud-sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, meninggalkan sebagian dari beberapa sunnah abadnya sholat yang ada 7 yang akan diterangkan nanti. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat bila dikerjakan dengan sengaja, dan tidak membatalkan bila dikerjakan dengan lupa. Yang ketiga, memindahkan rukun ucapan ke selain tempatnya. Yang keempat, mengerjakan rukun pekerjaan serta dimungkinkan bertambahnya rakaat. Jadi misalnya kita tidak melakukan atau tidak membaca tasyahud awal, maka sebelum salam kita supaya sujud 2 kali. Doanya nanti juga akan diterangkan. Atau ketika kita memindah rukun ucapan, misalnya lagi duduk kok membaca Fatihah misalnya, maka kita disunahkan sujud sahwi. Atau mengerjakan pekerjaan yang dimungkinkan bertambah, misalnya kita ragu-ragu. Ini kita sudah sholat 4 atau 5 4 rakaat atau 5 rakaat, 3 atau 4 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Maka kita supaya mengambil yang sedikit, yaitu 3 rakaat, dan kita nanti supaya menambahkan 1 rakaat lagi dan kita supaya sujud sahwi. Untuk lebih lengkapnya mari kita baca pelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.